Kamu pasti pernah mendengar tentang seseorang yang mengalami PHK atau putus hubungan kerja kan? Nah, kejadian PHK tersebut bisa dikategorikan ke dalam mobilitas sosial. Dilihat dari namanya saja, pasti kamu tahu kan arti mobilitas itu? Yap, benar. Mobilitas itu artinya perpindahan. Kalau mobilitas sosial, kamu tahu tidak? Mobilitas sosial itu artinya perpindahan status sosial yang dimiliki individu atau kelompok masyarakat ke status sosial lainnya. Nah, perpindahan tersebut bisa vertikal, yakni naik turun, atau horizontal, yakni sejajar. Hal ini disampaikan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Rusia, Pitrinim Sorokin. Apa itu mobilitas vertikal dan horizontal? Untuk lebih lengkapnya, akan kutunjukkan ya. Hari ini, aku dinyatakan naik ke kelas 11 SMA oleh sekolahku. Dari hal tersebut, artinya aku mengalami perpindahan dari kelas 10 naik ke kelas 11. Jika perpindahan itu terjadi dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya secara tidak sejajar, kamu bisa menggolongkannya ke dalam jenis mobilitas vertikal. Di dalam mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan mobilitas vertikal turun. Yang sedang aku alami berupa naik ke kelas 11 itu merupakan jenis dari mobilitas vertikal naik atau social climbing. Sedangkan jika masuknya individu atau kelompok dari suatu kedudukan sosial tinggi ke kedudukan yang lebih rendah, seperti seseorang yang sudah bekerja, namun karena masalah satu dan lain hal sehingga ia di PHK dan menjadi pengangguran, ini yang termasuk bentuk mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, jenis mobilitas selanjutnya ada mobilitas horizontal. Mobilitas ini merupakan perpindahan suatu individu atau kelompok ke kelompok sosial lainnya yang sejajar atau sederajat. Contohnya, seperti yang dialami ayahku. Ayahku seorang dokter yang dipindah tugaskan dari daerah perkotaan ke pedesaan. Karena tidak mengubah status atau kedudukan sosialnya, maka ayahku mengalami mobilitas horizontal. Namun, perlu kamu ketahui juga bahwa ada 3 jenis mobilitas lainnya, yaitu mobilitas intragenerasi, mobilitas antar generasi, dan mobilitas antar wilayah. Mobilitas intragenerasi dapat kamu cermati ketika ada seseorang yang mengalami perpindahan kedudukan sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Sedangkan dapat disebut sebagai mobilitas antar generasi jika seseorang mengalami perpindahan kedudukan sosial yang terjadi antara beberapa generasi dalam satu keturunan. Dan yang terakhir ada mobilitas antar wilayah, yang berarti perpindahan individu atau kelompok dari suatu daerah ke daerah yang lainnya, seperti adanya transmigrasi, urbanisasi, atau migrasi. Mobilitas ini juga bisa kamu sebut sebagai mobilitas gerak sosial geografis. Sampai sini kamu sudah paham kan mengenai apa itu mobilitas sosial dan jenis-jenisnya? Tetap semangat terus ya belajarnya. Sampai jumpa.